Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke 10 ya dari mata kuliah Matematika 2, kita akan lanjutkan materi integral. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan luas bidang datar yang dibatasi dua fungsi terhadap sumbu X ya. Jadi kalau ada dua kurva seperti ini, maka kita membagi dua kurva ini menjadi mana yang bagian yang ada di atas dan mana yang bagian di bawah, serta jangan lupa melihat mana batasannya ya. Ini kita sudah melihat beberapa soal ya. Sudah melihat beberapa persoalan. Nah, kita lanjutkan. Kasus selanjutnya adalah kita akan melihat luas bidang datar yang dibatasi sama-sama dibatasi dua fungsi, tetapi dia terhadap sumbu Y. Maksudnya bagaimana? Kalau biasanya, kalau di pertemuan selanjutnya kita terbiasa memandang, jadi kalau ini ada grafik itu ya, maka sumbu X adalah menjadi patokannya. Misal ini ada ada kurva ya, misalnya begitu, maka kita terbiasa ini adalah kurva Y sama dengan fx ya. Jadi kalau Y sama dengan fx, maka dia terhadap sumbu X. Jadi sumbu X menjadi patokan terutama untuk batas ya. Kalau kita ini di sini asumsikan ini ada batas, maka batasnya itu ada di sumbu X. Nah, gitu ya. Ini adalah bedanya. Nah, sekarang kita melihat bahwa batasnya itu ada di sumbu Y. Nah, kalau kita lihat ini ada garis Y sama dengan C ya. Di sini, sehingga ini adalah batas batas awalnya. Dan ini adalah batas akhirnya di garis Y sama dengan D. Nah, bedanya adalah kalau kita melihat fungsi ini dibatasi oleh sumbu Y, maka grafiknya juga harus berdasarkan sumbu Y. Jadi bukan lagi Y sama dengan fx, tapi X sama dengan fy ya. Jadi fungsi dari Y bisa dilihat ya, fungsi dari Y. Maka ini kalau dari fungsi dari Y akan berbunyi Y pangkat berapa dikurangi Y pangkat berapa ditambah sekian gitu ya. Sehingga isinya ini adalah segala hal tentang Y ya. Kalau ini isinya adalah segala hal tentang X ya. Nah, secara rumusnya sama ya. Artinya kita lihat ini ada dua kurva di sini ya. Ada kurva X sama dengan fy, kemudian ini ada X sama dengan gy. Maka kalau kita lihat dari patokan sumbu Y, kita akan lihat fy ini ada di bagian atas ya. Fy ini ada bagian atas, sehingga dia akan bernilai positif. Kemudian gy ini ada di bagian bawah, sehingga dia akan bernilai negatif. Nah, batasnya dari mana? Dari C, ini batas awal, akhirnya adalah garis T. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama, hanya saja yang menjadi acuan sekarang bukan lagi sumbu X, tapi sumbu Y secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan.
Oke, ini contoh soal ya. Contoh soal, kalau kita lihat ini ada grafik di gambar kita, di soal kita lihat ada grafik Y sama dengan X min 1 ya, dan Y kuadrat sama dengan 2X plus 6. Nah, tugas kita pertama adalah gambar dulu ya grafik ini. Ini kita gambar grafiknya, ini kita gambar grafiknya. Sehingga kita akan punya ini yang pink ini adalah grafik Y sama dengan X min 1. Sementara kurva yang biru ini ya, yang biru ini adalah kurva Y kuadrat sama dengan 2X plus 6, atau kalau kita sederhanakan menjadi Y sama dengan akar 2X plus 6 ya. Nah, kita sudah punya gambar dari dua kurva dan akhirnya kita punya luasan ya. Kita punya luasan. Nah, dilanjutkan, maka kalau kita menganggap bahwa kalau kita lihat batasannya ya, maka ini kan kalau kita buat gambar, dia akan bertemu di sini ya. Ini yang satu, kemudian yang satunya ini ya. Sehingga ini kalau kita lihat, ini titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini, maka acuannya menjadi semuanya ada di sumbu Y semua ya. Ya, jadi acuannya ini ada di sumbu Y keseluruhannya ya. Nah, artinya apa? Kita akan melihat seluruhnya. Kalau dia sumbu Y, maka yang ada di sini adalah Y semuanya. Sehingga yang Y sama dengan X min 1 kita jadikan Y. Artinya apa? Kita jadikan X sama dengan Y. Jadi isinya tuh Y. Ya, ini juga isinya adalah Y. Nah, yang Y sama dengan X min 1 kita punya, berarti ini adalah X sama dengan Y plus 1 ya. Jadi ini saya akan jebarkan. Kalau Y sama dengan X min 1 berarti X sama dengan Y plus 1. Sementara kalau Y kuadrat sama dengan 2X plus 6, maka 2X sama dengan Y kuadrat min 6, atau X sama dengan setengah Y kuadrat min 3 ya, dibagi 2 keseluruhannya. Jadi kita punya dua kurva, yang satu adalah yang ini, yang satu adalah yang ini ya. Karena di soal nggak ada informasi batas, maka batasnya kita cari sendiri ya, sehingga kita akan samakan X sama dengan X gitu. Kemudian setengah Y kuadrat min 3 sama dengan Y plus 1, maka setengah Y kuadrat min Y min 4 ini akan sama dengan 0. Ini agar kita mudah lihatnya, kita kalikan 2 semua agar hilang pecahannya. Jadi Y kuadrat min 2Y min 8 sama dengan 0 ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita faktorkan. Maka kita punya Y plus 4 dikalikan Y min 2 sama dengan 0. Maka kita punya Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 2 ya. Di gambar kita lihat, maka
Ini kebalik ya. Sorry, ini kebalik. Y min 4, Y plus 2, sehingga Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan min 2 ya. Nah, maka jelas mana yang min 2? Min 2 ini ya. Ini Y sama dengan min 2 sementara ini Y sama dengan 4 ya. Kita masukkan karena Y itu adalah X min 1, sehingga kalau Y nya 4 berarti X nya adalah 5 ya. Jadi X min 1. Kalau Y nya min 2, masukin ke sini, berarti X nya adalah min 1. Sehingga ini adalah batas ya, batas. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa batasnya itu adalah pertama Y sama dengan min 2 untuk batas awal, kemudian Y sama dengan 4 untuk batas akhir ya. Jadi ini tinggal kita konversi ke apa? Ke persamaan ya, gambarnya bisa kita lihat, sehingga batas awalnya adalah min 2, batas akhirnya adalah 4 ya. Kemudian ini adalah integral terhadap dy, karena y menjadi acuan. Kita lihat mana yang ada di sebelah atas dan mana yang ada di sebelah bawah. Kalau kita lihat lagi, maka yang ada di bagian atas ini adalah grafik yang pink ya. Jadi dia ada di sebelah atasnya. Maka grafik pink ini dia adalah Y sama dengan X min 1. Tapi karena ini patokannya adalah Y, maka kita buat X sama dengan ya, sehingga X sama dengan Y plus 1. Jadi ini yang kita ambil di soal. Kemudian dimasukkan ya, ini Y plus 1. Kemudian yang bawah berarti yang setengah Y kuadrat min 3. Kalau di bawah berarti lambangnya menjadi negatif ya. Nah, dioperasikan, akhirnya kita tak punya ini dijumlahkan menjadi min setengah Y kuadrat plus Y plus 4 dy. Masing-masing diintegralkan ya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dengan batas atasnya adalah 4, batas bawahnya adalah min 2. Kemudian setelah itu dimasukkan ya. Dimasukkan masing-masing. Ini yang konversi dari 4 batas atas ya, dimasukkan Y-nya diganti dengan 4, dikurangi yang bawah diganti dengan min 2, maka hasilnya adalah 18. Seperti itu ya. Jadi secara prinsip sama, hanya saja yang jadi acuan kalau sebelumnya adalah X, maka yang ini adalah Y ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi terkait luas bidang datar sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke panjang busur ya. Panjang busur ini, kalau sebelumnya menghitung luas, maka kita akan menghitung panjang ya, panjang busur. Oke, langsung saja. Jadi busur di sini kita lihat, kalau di sini ini adalah ini nih. Ini busur ya. Jadi busurnya ini dari kurva yang sepanjang besar ini ya. Ini kan kurva nih. Karena batasnya sudah jelas, maka ini adalah batasnya ya. Oke, jadi kalau di Pythagoras kan kita paham ya, memahami bersama kalau ada
Ini katakanlah A, ini B, ini C. Maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, ini yang akan kita jadikan patokan. Jadi rumus ini kalau dikonversi ke sini, maka yang A itu berubah menjadi dx ya. Kenapa dx? Karena dia ada di sumbu X ya. D ini perubahan, berarti perubahan dari X ya, selisih antara ini dan ini ya. Kemudian ini adalah dy ya, ini dan ini. Nah, sehingga kalau kita rubah kepada rumus yang namanya panjang busur, itu adalah integral dari apa? Dari akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, ini adalah rumus umumnya. Nah, sekarang mana yang akan kita pakai sebagai batas atau unit, kita lihat ya. Nah, tergantung apakah kita pakai Y sebagai acuan atau X sebagai acuan. Di sini rumus kurva yang digunakan adalah Y sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx. Sehingga apa? Sehingga yang akan kita jadikan acuan adalah sumbu X ya. Kita acuan adalah sumbu X. Nah, kalau sumbu X yang dijadikan acuan, maka ini bisa disederhanakan. Semuanya bisa dibagi dengan apa? Dengan dx kuadrat ya. Kalau ini dibagi dengan dx kuadrat, maka ini akan hasilnya adalah 1. Sementara ini adalah dy per dx kuadrat, dan ini kita tambahkan dx. Kenapa ditambahkan dx? Karena ini akan diintegralkan terhadap x ya, terhadap x. Nah, kemudian batas atas dan batas bawahnya seperti apa? Kita lihat di sumbu x juga. Jadi ini adalah jadi acuan nih. Nah, di sini di soal maka kita perhatikan batas bawahnya adalah A nih. Jadi dari sini sampai ke sini ya. Maka batas atasnya adalah B, batas bawahnya adalah A. Sehingga rumusnya adalah menjadi integral dari A sampai B untuk akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Ini kalau yang jadi acuannya adalah X ya. Nah, bagaimana kalau yang jadi acuannya adalah Y? Maka kita lihat kurvanya juga harus bisa mendukung ya. Nah, ini mendukung kenapa? Karena ini sudah berbentuk Y, berarti acuannya adalah Y ya. Sehingga kita lihat kita fokus kepada sumbu Y nih. Maka di sini rumus umumnya sama ya, integral akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat ya. Nah, karena Y menjadi acuan, maka masing-masing akan kita bagi dengan dy kuadrat ya. Ini berarti akan menjadi dx per dy kuadrat dy. Ini akan menjadi 1 ya. Atau kita tuliskan seperti ini ya. Ini juga boleh. Nah, batas awal batas akhirnya seperti apa? Kita lihat sumbu Y. Maka ini ya. Ini adalah ini katanya adalah titik A. Ini adalah titik B.
Sehingga batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B. Ini adalah rumus panjang busur. Kalau yang ini adalah dibatasi oleh sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Kalau yang sebelumnya adalah sumbu X ya. Seperti itu. Oke, kita akan berikan satu contoh soal ya. Ini untuk dipahami bersama. Oke. Kita lihat rumusnya apa. Di rumus adalah Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 ya. Atau kalau sederhanakan menjadi Y sama dengan X pangkat 3/2 ya. Jadi di akar pangkat 2 semua, jadi Y sama dengan X pangkat 3/2. Dari sini kita tahu bahwa yang jadi acuan adalah X ya. Yang jadi acuan adalah X. Sehingga batas-batas yang dilihat itu juga batas dari X. Sehingga kita fokus di sumbu X. Ini sumbu X ya. Maka batas awalnya apa? Batas awalnya adalah ini. X-nya berapa ini? Ini X-nya 1. Nah, ini batas akhirnya. Batas akhirnya X-nya di berapa nih? Oh, ini berarti 4. Oh, berarti ini adalah 4 ya. Sehingga rumusnya menjadi integral batas bawahnya 1, batas atasnya 4 ya. Kemudian akar, karena acuannya X berarti 1 ditambah dy per dx kuadrat dx ya. dy per dx kuadrat dx. Nah, apa itu dy per dx? dy per dx itu berarti turunan dari y ya. Turunan dari y. Y-nya siapa? Y-nya adalah X pangkat 3/2. X pangkat 3/2 kalau diturunkan berarti 3/2-nya pindah ke depan ya. Kemudian 3/2-nya dikurangi dengan 1 kan. Ini turunan kan ya. Maka dy per dx-nya adalah 3/2 X pangkat setengah. Ya. 3/2 X pangkat setengah. Nah, karena dikuadrat maka dy per dx kuadrat sama dengan semua dikuadrat berarti 9/4 X ya. Maka ini hasilnya menjadi akar 1 ditambah 9/4 X dx ya. Nah, ini kita integralkan ya. Kita integralkan, kita pakai substitusi ya. Kalau kita pakai substitusi maka kita misalkan U sama dengan 1 plus 9/4 X ya. Karena ini adalah U berubah jadi X, maka kalau U diturunkan maka du sama dengan 1 diturunkan jadi 0, 9/4 X diturunkan jadi 9/4. Jadi du sama dengan 9/4 dx ya. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa batas bawahnya kan X sama dengan 1 ya. Kalau dimasukkan X sama dengan 1 ke sini, maka kita dapat U-nya adalah 13/4. Sekarang batas
atasnya adalah batas akhirnya adalah X sama dengan 4 ya. 4 ketika dimasukkan ke 1 plus 9 per 4X hasilnya adalah U nya menjadi 10. Maka kita akan mendapatkan rumus baru ya. Ini kalau dikonversi berarti integral batas bawahnya kita tahu berapa tadi. Yang tadinya 1 jadi 13/4. Batas atasnya dari yang tadinya 4 menjadi 10. Ini kita rubah ya. Akar 1 plus 9 per 4X. Ini berubah jadi U ya. Jadi akar U. Sementara DX juga harus berubah menjadi U ya. Nah karena DU sama dengan 9 per 4 DX, maka DX sama dengan 4 per 9 DU. Sehingga DX ini berubah menjadi 4 per 9 DU. Nah karena ini koefisien bisa pindah ke depan ya, jadi 4 per 9 integral 13/4 menuju 10 akar U kalikan DU ya. Nah ini hasilnya, kemudian masing-masing diintegralkan. Integral dari U pangkat setengah adalah 2/3 U pangkat 3/2 ya. Ini adalah hasil integralnya. Jangan lupa ini batas atasnya 10, batas bawahnya 13/4. Kemudian dimasukkan masing-masing nilai. 10-nya dimasukkan dan 13/4-nya dimasukkan. Yang 13/4 jadi minus. Nah kemudian dioperasikan menjadi seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk pengerjaan panjang busur ya. Oke, jadi itu saja dulu ya. Ini sebagai pengantar. Jadi kita sudah belajar 2 poin ya. Yang pertama mencari luas dari batas Y ya. Kalau sebelumnya luas batas X. Kalau yang kedua adalah kita juga sudah belajar terkait dengan panjang busur. Pertemuan selanjutnya kita akan perdalam 2 poin ini ya. Demikian untuk video pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.